Berita soal kebocoran gas sering muncul, mulai dari rumah tinggal sampai tempat usaha. Gak cuma merugikan secara materi, tapi juga bisa membahayakan keselamatan. Masalahnya, gas itu nggak selalu kelihatan atau langsung ketahuan. Tahu-tahu udah menyebar dan bahaya. Nah, karena itu kami bikin Gasin. Gasin adalah alat pendeteksi kebocoran gas yang dibangun pakai SP32. Alat ini bisa ngasih peringatan cepat kalau ada gas yang terdeteksi di lingkungan alat ini diletakin. Tujuannya simpel, biar kamu bisa tahu lebih awal dan ambil tindakan sebelum kejadian jadi makin parah. Gimana sih cara kerjanya? Dan kenapa Gasin bisa jadi solusi buat masalah ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kami dari kelompok 4 Kentang goreng. dengan anggota kelompok Saya Sabrina Liviarati sebagai programmer. Dan saya Fahmi Afitra Nugraha sebagai wiring dan designer case. saya Davina Syakila sebagai wiring. Latar belakangnya yaitu kebocoran gas seperti LPG dan metana dapat menyebabkan bahaya serius seperti kebakaran dan keracunan. Oleh karena itu diperlukan alat pendeteksi gas yang cepat dan akurat. Sensor MG2 mampu mendeteksi berbagai gas mudah terbakar. Sementara SP32 memungkinkan pengolahan data dan konektivitas internet. Dengan menggabungkan keduanya, dapat dibuat sistem IoT yang tidak hanya mendeteksi kebocoran gas, tetapi juga mengirimkan notifikasi otomatis ke Telegram. Hal ini mempermudah pengguna untuk mendapatkan peringatan secara real time dan meningkatkan keamanan di rumah maupun lingkungan kerja. Alat ini sangat cocok ditempatkan di area beresiko tinggi seperti dapur rumah tangga, ruang penyimpanan tabung gas, laboratorium, bengkel, gudang, bahan kimia, atau ruang genset. Alasan memilih Telegram untuk IoT adalah mudah digunakan, gratis dan aman, real time, tidak memerlukan server sendiri, dan fleksibel untuk berbagai jenis data dan proyek. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu microcontroller SP32, PCB bolong 7x9, Step up DC to DC 5 volt baterai 18650, 3,7 volt, casing baterai, dan LCD 16,x2, timah solder, solder, sensor gas MG2, buzzer pasif, I2C, switch, kabel pejal ukuran 24, kabel jumper female to male, avaboard. lem tembak, dan yang terakhir cutter. Oke, untuk skematik rangkaian di sini dibuat skematik di Walkway. Oke, untuk skematik rangkaian di sini skematik dibuat di website Walkway, di mana ada 4 komponen utama yang digunakan. Yang pertama adalah TSP sebagai microcontroller, lalu ada LCD 16x2, lalu dengan I2C-nya, lalu ada sensor gas MG2, lalu ada juga buzzer untuk membunyikan suara alarm, dan di sini sudah disesuaikan dengan program pin outnya, di mana untuk komponen pertama ada VCC dan ground, otomatis ke VCC dan ground di LCD, terus ada SDA menghubung ke pin 21, dan SCL masuk ke pin 23. Lalu untuk MG2 outnya masuk ke pin 34, dan VCC dan ground masuk ke VCC dan ground juga. Dan untuk buzzer di sini ground masuk ke ground dan VCC-nya masuk ke pin 12. Lalu ini ada konsep desain casing yang dibuat di software Fusion. Nah, di sini rencananya akan dilakukan 3D printing untuk case-nya, namun karena keterbatasan budget, maka kita memilih untuk menggunakan avaboard, di mana dengan menggunakan avaboard yang dipotong lalu ditempel dan membentuk menyerupai dengan desain ini untuk menghemat budget, dan hasilnya seperti ini. Bisa dibuka. Ya, lanjut. Program ini dimulai dengan mengimpor beberapa library penting yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Library Wi-Fi.h digunakan agar ESP32 dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Cityport.h untuk penghubungan ESP32 dengan port Telegram, Wire.h untuk komunikasi I2C, dan Liquid Crystal I2C.h digunakan agar ESP32 bisa menampilkan data ke layar LCD I2C. Selanjutnya dibuat dua objek utama, yaitu objek board Telegram dan objek LCD. Objek board didefinisikan
diartikan sebagai mainboard, sedangkan objek LCD bernama LCD dengan alamat I2C 0x27 dan ukuran 16 kolom serta 2 baris. Selain itu juga didefinisikan nama Wi-Fi dan password agar ESP32 dapat terhubung ke jaringan internet serta token board dan chat ID Telegram untuk tujuan pengiriman pesan. Program ini menggunakan 2 pin utama dari ESP32, yaitu GPIO 34 sebagai input analog dari sensor MQ2 dan pin GPIO 12 sebagai output untuk mengendalikan buzzer. Sensor MQ2 akan mendeteksi tingkat gas, sedangkan buzzer akan berbunyi jika terjadi kebocoran. Pada bagian setup, komunikasi serial diaktifkan untuk keperluan debugging. Kemudian pin sensor dan buzzer diatur sesuai fungsinya. LCD diinisialisasi dan backlight dinyalakan. Setelah itu, ESP32 mencoba menghubungkan diri ke Wi-Fi dengan menampilkan titik-titik selama proses koneksi. Jika berhasil, maka dilanjutkan dengan menghubungkan bot ke Telegram menggunakan token yang telah diberikan dan ditampilkan status koneksinya di serial monitor. Bagian loop berisi proses utama yang berjalan berulang-ulang. Sensor MQ2 dibaca menggunakan analog read, lalu hasil pembacaan dikonversi ke dalam persen karena ESP32 memiliki ADC 12 bit sehingga nilai maksimalnya adalah 4095. Nilai ini ditampilkan di baris kedua LCD agar pengguna dapat memantau kadar gas secara langsung. Jika kadar gas melebihi ambang batas yaitu 40%, maka sistem akan mengaktifkan alarm. Pada LCD akan muncul tulisan gas bocor di barisan pertama, lalu sistem mengirimkan pesan otomatis ke Telegram berisi peringatan ada gas bocor, ada kebocoran gas, dan buzzer dinyalakan untuk memberikan tanda bahaya secara lokal. Sebaliknya, jika kadar gas di bawah 40%, buzzer akan dimatikan. Data pembacaan dari sensor juga ditampilkan di serial monitor untuk membantu proses pemantauan atau debugging saat pengujian. Setelah itu, program menunggu selama 1 detik agar tidak membaca terlalu cepat. Kemudian LCD dibersihkan agar tampilan selalu diperbarui secara real time. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Dan Bye-bye.